Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Simadu Edukasi Pajak KPP PMA 2. Kali ini dengan topik Yuk Kenalan dengan JKPLN yang disiarkan dari ruang podcast KPP PMA 2 bersama saya Rafina dan Pak Edi Darmawan, tim penyuluhan KPP PMA 2. Hai kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat dan aktivitasnya semua lancar. Kali ini kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai atas jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau yang lebih dikenal dengan istilah PPN JKPLN. Nanti kedepannya saya akan menyebutkan dengan JKPLN ya kawan pajak. Nah, seperti kawan pajak ketahui, berdasarkan pasal 2 Peraturan Kementerian Keuangan nomor 40 garis miring PMK.03 tahun 2010 tentang pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ada beberapa hal nanti akan kita kupas tuntas bersama dengan Pak Edi Darmawan terkait dengan JKPLN ini supaya kawan pajak bisa lebih paham lagi mendalam tentang PPN JKPLN ini. Itu juga memperlancar pekerjaan atau mungkin punya usaha yang terkait dengan PPN JKPLN ini. Apa sih PPN JKPLN itu, bagaimana kewajiban perpajakannya, kapan terutangnya, lalu bagaimana cara menyetorkannya. Yuk kita ikuti Simadu kali ini di Edukasi Pajak KPP PMA 2. Halo Pak Edi, apa kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana Kak Rafina? Baik Pak Edi. Pekerjaan lancar ya Pak Edi ya? Alhamdulillah berjubel. Oke, berjubel ya. Kalau nggak berjubel bukan kerja namanya. Siap. Oke, yuk kita langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu definisi PPN JKPLN itu sendiri. Apa sih PPN JKPLN itu, oke. Pak Dedi? JKPLN jasa kena pajak luar negeri. Kalau pertanyaannya waktu itu ya. Ya. Itu kan istilah penyerahan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Luar daerah pabean itu istilahnya dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, definisinya seperti apa? Itu ada beberapa kondisi yang istilahnya bisa disebut penyerahan jasa kena pajak luar negeri. Yang pertama itu kondisinya adalah jasa tersebut diserahkan oleh orang pribadi atau badan dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian atas pemberi jasa tersebut tidak menjadi subjek pajak dalam negeri, jadi tetap jadi walaupun diserahkan, mungkin diserahkan di Indonesia atau diserahkan di luar negeri, tapi subjek pajaknya tetap. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan JKPLN tersebut harus ada di dalam daerah pabean oleh orang atau badan yang ada di dalam negeri. Nah itulah yang namanya JKPLN. Jadi tadi penyerahan dari luar negeri ke jasa dari luar negeri ke dalam negeri dilakukan oleh wajib pajak atau orang luar tanpa merubah subjek pajaknya, ya kan, atau dari luar negeri dimanfaatkan dalam negeri di dalam negeri oleh orang pribadi atau badan wajib pajak Indonesia. Oke, jadi ini lebih ke hubungannya dengan wajib pajak luar negeri dan dalam negeri ya, gitu ya. Ada kontrak kerja orang luar negeri dengan kita dalam negeri menyewa jasa. Istilahnya seperti itu. Kalau di dalam negeri atau dalam negeri kan pasal 23 gitu. Nah, 23 dan PPN dalam negeri biasa kan. Betul, itu dalam negeri untuk 23. Ini untuk salah satu pihaknya berarti ya. Salah satu pihaknya, terutama yang penyedia jasanya adalah dari luar negeri. Oke. Mungkin itu tadi definisinya. Kita mau ya contoh realnya seperti apa sih? Biar kita dapat gambarannya. Mungkin lebih dijelaskan dengan cerita realnya gimana sih di lapangan tuh Pak Dedi? Sebentar. Oke. Gini. Misalnya nih ada PTA itu sebagai wajib pajak dalam negeri Indonesia, ya kan? Kemudian dia pengen expand nih,
pengen memperluas Ekspansi ya, pemasarannya oke. ke luar negeri, Luar negeri. Amerika misalnya. Kan butuh nih situasi Amerika seperti apa. Nah, nyewalah konsultan pemasaran dari luar negeri yang bentuknya apa kayak gitu kan, diundang ke Indonesia. Oke. Nah, untuk memberi solusi atau gambaran pemasaran di luar negeri. Oke. Ya kan, itu konsultasinya. Wujudnya konsultasi. Jasa. Nanti ngasih strategi pemasarannya, ngasih apa dari konsultannya. Wujudnya jasa. Dilakukan di Indonesia. Tanpa merubah status subjek pajaknya. Dia tetap sebagai luar subjek pajak negeri. Dilakukan di Oke. Indonesia. Nah, seperti itu. Oh. Atas jasa itu, seperti yang model seperti itu yang dikenakan JKPLN. Jadi seperti impor jasa. impor jasa. Jadi ada jasa masuk ke Indonesia dari luar negeri gitu ya. Iya. Itulah yang namanya JKPLN. Dimanfaatkannya di dalam negeri. Jadi JKPLN itu secara realnya adalah hubungan antara luar negeri dan dalam negeri dan dikerjakan di dalam negeri. Begitu ya kesimpulannya tadi ya. Kalau impor barang, impor jelas, masuk. PIB Ya, kan, ini betul. impornya jasa. Impor jasa. Betul. Karena kita berhubungan dengan jasa kena pajak, jadi kita bahasnya mengenai Jasanya. penyerahan jasa gitu ya kawan pajak. Baik. Lalu kan tadi kita sudah cerita bagaimana proses transaksinya. Tadi sudah jelaskan Pak Dedi. Terus lalu Pak Dedi, kapan tuh terutang PPN-nya? PPN-nya. Ya, PPN, JKPLN-nya tuh kapan? Kan dia datang tadi ya dari Amerika ke sini. Terus lalu penyerahannya di sini. Lalu tepatnya kapan sih kita tuh terutang PPN JLN? Oh iya. Oke. Sama sebenarnya. Kalau PPN terutang itu kan ada kondisi-kondisi tertentu. Istilahnya yang mana terjadi terlebih dahulu seperti PPN biasa ya. Yang pertama saat JKPLN tersebut atau jasa luar negeri tersebut benar-benar sudah digunakan oleh orang Indonesia. Oh, berarti sudah sampai dulu ya. Itu salah satu. Kedua, saat harga perolehan JKPLN itu sudah dinyatakan sebagai utang. Sudah dibukukan istilahnya sebagai utang. Aku punya utang nih sama rekanan saya, itu berarti disitulah udah terutang JKPLN. Berarti atas penyerahan yang sudah diserah nih, ternyata langsung kemudian, ada betul. Kemudian tagihan. atas JKPLN tersebut sudah ditagih, ada invoice. Ada tagihan ya. Kemudian Oke. atas JKPLN itu sudah dibayar walaupun sebagian atau seluruhnya. Oke. Nah, di mana atas kondisi keempat itu yang terlebih dahulu terjadi. Itulah saatnya diakui utangnya PPN-nya. PPN JKPLN. Baik, berarti ada penyerahan ya. Ada penyerahan jasa mana yang terlebih dahulu. Bayar dulu atau penyerahan atau dibukukan dulu kan. Oke, disitulah terhutangnya PPN-nya. Baik. Jelas ya kawan pajak, jadi setelah penyerahan atau mana yang lebih dulu dengan pembayarannya. Hampir sama dengan PPN biasa ya, Pak Dedi sepertinya ya. Kondisinya sama, karena saat terutangnya PPN itu tidak berbeda. Oke. Lalu tadi kita udah ngomong bagaimana terutangnya, lalu bagaimana tarifnya ya? Apakah sama dengan PPN dalam negeri? Apakah berbeda? Karena kan kita berhubungan dengan luar negeri ya. Kita lanjut tanya lagi ke Pak Dedi. Gimana tuh Pak Dedi terkait tarif PPN-nya? Kalau tarifnya tunggal sebenarnya. Tunggal ya tunggal Pak? 11% kalau sekarang ya, untuk tarif yang terbaru. Berbeda dengan 11%. PPh yang progresif, kita kalau PPN tunggal 11% dari DPP. Nah, yang kadang-kadang membuat berbeda itu DPP-nya. Tapi kalau untuk JKPLN itu sama DPP-nya. Yang pertama 11% dari nilai yang dibayarkan. Ya kan? Nilai yang dibayarkan atau dari kontrak tadi ya? Tergantung kontraknya. Dilihat kontraknya, dalam kontraknya itu sudah termasuk PPN atau belum. Nah, kalau sudah termasuk PPN, dicari dulu DPP-nya. Caranya 11/111. Nah, DPP baru dari itu dikalikan 11%. Kalau misalnya dalam kontrak ini nggak jelas nih, udah termasuk PPN atau enggak, misalnya abu-abu nggak terlihat, kita matok harus pakai harga yang harga yang tertera di invoice di kontrak itu belum termasuk PPN. oke. Kalau nggak jelas dianggap belum termasuk PPN. Jadi apabila di kontraknya disebutkan
belum termasuk PPN, jelas, itu. tinggal langsung DPP-nya. Tapi kalau sudah termasuk PPN, cari dulu DPP-nya. Oh, 11 baik. kali 111. 111 ketemu DPP kalikan tarif. Oke. Kemudian abu-abu nggak disebutin ini. Nggak disebutin ya dianggap yang Belum dikontra itu dikenakan. belum termasuk PPN. Belum termasuk Oke. PPN gitu ya kawan Betul. pajak. Perlu Jadi diingat juga ini sebenarnya kalau yang namanya PPN JLN itu dibayar oleh eh, Pihak mana penerima tuh? jasa. Oh, yang Karena nggak penerima mungkin jasa. kalau di Luar kita kan negeri. dipungut dengan faktur dibayar oleh penjual ya, atau penyedia jasa. Betul. Karena ini pihak luar negeri nggak mungkin orang luar negeri itu ikut aturan kita. Ya, dalam betul, negeri. ya. Makanya dipindahkan kewajibannya oleh pengguna jasa. Mungkin karena mereka bukan wajib pajak dalam negeri Iya, gitu ya, betul. jadi tidak punya kewajiban Iya. ya. Oh baik, jadi khusus untuk PPN JKPLN ini seperti Pak DE disebutkan tadi, itu dibayarkan oleh si penerima jasa. Betul. Lalu terkait faktor pajaknya seperti apa tuh Pak DE? Faktur pajak itu SSP JKPLN itu dipersamakan dengan faktur. Jadi nggak perlu terbit faktur, kan nggak mungkin dari pihak penyedianya karena orang luar negeri mengikuti aktaran faktur kita kan. Jadi sesuai dengan Per 16 tahun 2021 itu faktur pajak dokumen yang dipersamakan faktur pajak salah satunya adalah pembayaran JKPLN. Baik, kalau SSP-nya itu udah dianggap sebagai dipersamakan dengan faktur. berarti kita bayar udah gitu Iya, ya. betul. Oke. Jangan Selesai udah, ya. tetap Jangan harus udah dilapori. dan tetap dibayar dulu. Iya. Bayar dilapori. Oke, tadi kita loncat memang ke faktor pajak. Gimana bayarnya ya? Tadi kan berarti faktor pajak udah cukup pembayaran. Nah, pembayarannya seperti apa? Kita store seperti apa tuh Pak Dedi? Kalau secara store-nya ya, cara store-nya sama ke bank. Iya, Tapi udah yang pasti. bikin berbeda Billing. itu cara bikin billingnya. Oh, Oke. billingnya berbeda dari PPN biasa ya? Kalau PPN biasa kan jelas sesuai fakturnya NBP dalam subjek dalam negeri, oke kan? Nah ini kan nggak ada faktur. Nggak ada NPWP. Nggak ada NBP, NBP-nya lagi. Makanya cara pengisiannya saya coba jelaskan urutannya, ya kan? Kalau dalam billing itu kan ada kolom NPWP, Iya, kolom betul. nama dan seterusnya. Kita kupas satu-satu. Untuk saat membuka ID billing, kolom NPWP diisi dengan 000 kecuali kode kantor pajaknya. Kode wilayah pajak, kode KPP wilayah ya. Nah, kode KPP. Nah, jadi 0009 kali, kemudian kode KPP. Kalau contohnya di PMA 2 055. Nanti di Cikarang beda lagi, di Magelang beda lagi kan gitu. Oke, berarti itu ke kode KPP wilayah si penerima ya? Atau kemana nih? Si pengguna jasa. Iya. Oh, ceritanya pengguna jasa terdaftar di mana? Misalnya terdaftarnya 055 di Cikarang, gitu tadi atau pakai Cikarang. kode KPP Cikarang. Oh. Terdaftarnya di kita. Baik. Pakai di PMA 2 nya terdaftarnya pakai kode 055. Oke, jelas KPP ya. tadi diisi 09 kali kode KPP 000. Iya, iya. Kemudian masuk ke kolom selanjutnya namanya sesuai dengan invoice-nya. Oh, Nama oke. penyedia jasanya. Wajib pajak luar negeri tadi objek pajak yang dari Amerika tadi. Yang contohnya dari Amerika tadi Ya. Nah, seperti itu. Kemudian alamatnya juga sesuai alamat domisili dari penyedia jasa. Penyedia jasa. Yang dari luar Pokoknya negeri tadi. sesuai dengan informasi di biasanya ada. Baik. Kemudian kode jenis Kode. store-nya tetap PPN. Ini penting nih. Kode jenis Store. Kode jenis pajak dulu. Kode Tetap jenis PPN pajak. 411 211 yang paling PPN. penting itu kode jenis store-nya. Store. 102. Di Triknya. kolom masa pajak diisi dengan masa saat terhutangnya PPN sesuai dari ketentuan di atas. Ada kondisi-kondisi di mana saat terhutangnya PPN, kemudian tahun pajaknya sesuai dengan tahun pajak transaksi. Nah, pada kolom pajak penyetor diisi NPWP yang pengguna jasa. Iya, betul. Seperti itu ya kawan pajak. Isinya Jadi seperti itu. jadi tidak terpatok dengan invoice-nya aja. Seperti yang tadi Pak De bilang, kapan terutangnya ketika penyerahan atau pembayaran terjadi. Salah satu di kondisi situ. yang tadi saya sebutkan. Iya. Gitu ya, jangan sampai salah kawan pajak. Terus tadi kita udah setor. Lalu gimana kalau di pajak itu kan ada setor, ada lapor pasti kan. setor, lapor.
Lalu kita beranjak ke sesi pelaporan nih Pak Dedi terkait dengan JKPLN ini. Bagaimana tuh pelaporannya Pak Dedi? Sesuai tadi di awal sudah sebutkan kalau SSP JKPLN itu termasuk dalam kategori dokumen yang dipersamakan faktur. Oh, baik. Makanya itu dilaporkan dari SPT masa PPN. Ya, SPT masa PPN oleh wajib pajak yang pengguna jasa. Dimasukkan di mana? Itu sebagai pengganti faktur wajib masukan. Berarti di B1. B1 itu ya. Nah, nanti di B1 diinput di situ. Cara inputnya nanti kan ada di setelah masuk ke faktur, kemudian faktur dokumen bersama faktur ya. Nanti dokumen lain yang bersama faktur nanti diisi. Di situ jenis transaksinya impor BKP JKP. Kan impor biasanya. Iya, betul. Kemudian jenis dokumen dipilih ya, jenis dokumennya dipilih 1 atau normal. Angka 1. Nah, kan normal yang atas. Kemudian detail transaksi dipilih pemanfaatan JKP. Kemudian dokumen transaksi dipilih SSP. Karena tadi bukan nggak ada faktur ya. Bukan nggak ada faktur tapi SSP dipersamakan tadi faktur, ya. Oh, baik. SSP. Kemudian nama lawan transaksi diisi penyedia dari luar negeri. Penyedia dari luar negeri dengan 00 tadi? Iya, betul. Oh, baik. Kemudian nomor dokumennya diisikan NTPN, kemudian hashtag NTPN, hashtag kode KPP. Kode KPP. Tadi yang 055, kalau Cikarang berapa ya, gitu kan. Kemudian tanggal dokumen diisi sesuai dengan SSP-nya. Terutang ya? Tanggal SSP ya. SSP. SSP. Masa pajak diisi dengan masa pajak JKPLN-nya. Kemudian DPP-nya sesuai dengan nilai yang tadi ya, yang dikontrak tadi. Kita jelaskan di awal. Yeah. Kemudian nilai PPN. Setelah itu tinggal save seperti itu. Okay. Seperti faktur-faktur yang diupload. Faktur lain diupload seperti itu. Jadi pengisiannya mungkin ada beberapa yang berbeda dengan PPN biasa ya. Kalau yang negeri dari biasa itu kan masuk B2. Iya, masuk ke B2 atau ke pajak keluaran, pajak masukan. Sedangkan yang B1 itu untuk pajak masukan impor gitu ya. Dan khusus untuk yang 00 tadi ya, pakai apa tadi? Khusus yang impor JLN itu nomor dokumennya adalah NTPN, hashtag kode KPP. Kalau impor barang itu kan PIB nomornya. Betul. Impor jasa itu NTPN dengan hashtag kosong KPP. Ya, dengan kesenangannya KPP. Iya. Bagaimana ya? Soalnya KPP PMA 2 terus gitu setiap hari gitu ya. Adanya di podcast KPP. Iya, kebetulan karena di KPP PMA 2 jadi kami menyebutkan 055. Sebagai contoh saja. Oke. Baik, itu tadi ada beberapa poin yang panduan untuk pengisian di dokumen lain faktur pajak ya. Istilahnya untuk pelaporannya. Ya. Terus kita ada beberapa mungkin banyak kendala atau saya salah setor. Sedangkan salah setor ini kan isunya kan dengan 000, mungkin salah masukin NPWP, terus salah masukin kode jenis, terus nggak sesuai dengan invoice ya, ternyata sesuai dengan terutangnya kapannya ya, kita bayar bulan masa ini, kami setor ini, terus gimana ya ininya, solusinya kita tanyakan ke Pak Dedi terkait dengan kendala-kendala penerbitan atau penyetoran si SSP tadi gitu ya, yang salah ya. Berbeda dengan SSP lain, kalau SSP lain itu ada kesalahan asalkan belum diperhitungkan dalam SPT atau bukti potong atau segala macam yang disebutkan di PMK 242 itu masih bisa di PBK. Di PBK. Kalau ini beda. Oh iya, oke. Ini terkait JKP ini unik ya. Apa? Unik karena termasuk dalam dokumen yang dipersamakan faktur. Sedangkan dokumen yang dipersamakan faktur yang tidak bisa dikreditkan itu nggak boleh di PBK. Baik. Nah, ini harus ada solusi lain. Harus mungkin ada. Dong HWP, lantas kita gantung kan? Gantung itu nggak enak. Kasihan. Sama, ya, sayang. Enak. Ya, apalagi terlalu sayang. Oke, jadi intinya
nggak bisa di BPK secara otomatis, Ya. harus ada syarat-syaratnya. Sebenarnya ada dua nih solusi kalau misalnya ada salah bikin Setor. atau Apa store nih? CKPLN. Hmm. Yang pertama ini yang paling mudah sebenarnya. WP itu tinggal store ulang lagi. Store ulang atas yang salah itu diminta dengan proses pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang yang diatur dalam PMK 187 tahun 2015. Oke. Situ. Sebentar, saya jadi bingung. Tadi disuruh setor 2 kali atau di PBK nih? Ini Enggak, berbeda kan ya? ada dua. Oke, ada dua. Yang pertama tadi Yang dengan pertama, pemindah bukuan. Ya, enggak, yang pertama dengan ini dulu. Oh, 187. Oke. Dengan syarat-syaratan. Yang kedua, kalau nggak mau dengan 187 store ulang, bisa bukan BPK sebenarnya. Bukan ya? Dibenahi administrasinya melalui jalur BPK. Hanya administrasinya aja. Bukan pure BPK. Ya, Sebenarnya emang jalurnya lewat BPK sih. Betul. Tapi sebenarnya itu hanya membenahi administrasinya. Ada dua itu. Yang pertama store ulang, kemudian atas yang salah diminta dengan 187 itu. Kemudian yang kedua itu dibenahi administrasinya melalui jalur BPK. PBK, baik. Itu Itu berarti ada dua. administrasinya berarti ada bold khusus administrasi Ada gitu ya? beberapa, Ada beberapa apa aja tuh Pak Dedi? Yang untuk PPK. Sebenarnya kalau mau dibenahi administrasinya melalui jalur PPK, itu yang bisa dibenahi itu hanya kalau NPWP salah. NPWP salah yang tadi ya, NPWP yang salah. Salah saya pakai NPWP kantor pribadi, saya gitu harusnya ya. bukan nomor, misalnya Baik. gitu. Kalau NPWP itu dengan nama dan alamat ya. Ya. Kemudian kode setornya salah, KJS-nya salah, harusnya 101, 102. Oke. Masa pajaknya salah, hanya seperti itu yang boleh dibetulkan. Kalau nilai nominal tidak boleh. Masa pajaknya Masa pajak boleh. bisa. Oh. Selama itu hanya administrasi tidak merubah nilai rupiahnya boleh. Bisa. Hanya Oke. istilahnya bukan di BPK, dibenahi yang tadinya salah dibetulkan, tapi melalui apa? Kan nggak mungkin kita bikin billing lagi betul kan? Nggak Iya, mungkin karena apalagi setor billing hanya lagi. sekali. Betul. Kemudian ini billing yang salah tadi dibenarkan melalui BPK. Yang bisa dibetulkan apa tadi? NPWP, masa pajak, Selain nominal. selain nominal. Betul, baik. Oke, itu kayak kawan pajak. BPK-nya. Kalau yang terkait dengan nominal mungkin bisa disetorkan kembali lalu dimintakan melalui prosedur PMK 187 tahun 2015. Tapi terkait dengan administrasinya seperti Pak Dedi bilang tadi itu selain nominal berarti masuknya ke pemindah bukuan, begitu ya Pak Dedi ya. Betul. Oke, terus bagaimana sih cara permohonannya? Tadi katanya agak unik gitu pemindah bukuannya. Apa aja selain administrasi? Apa ada sesuatu yang harus ditambahkan lagi selain yang PBK seperti biasa atau seperti apa? Gimana Pak Dedi? Sebenarnya pengajuannya sama sih, kalau pengajuannya uniknya tidak jauh berbeda. Uniknya cuma ditambah dengan bukti tagihan, invoice atau jadi di saat mengajukan PBK, nah, pembenahan administrasi dengan PBK yang saya betulkan ya dengan PBK. WP bisa dengan pengajuan dengan format PBK, kemudian dilampiri SSP-nya, bukti store-nya, ditambahi kalau biasanya kan hanya 2 itu. Iya, makanya itu yang biasa ya. Dengan bukti tagihannya, bisa invoice, ya kan, bisa yang penting yang sejenis invoice. Baik, gitu. Jadi untuk mengklarifikasi ya Pak De ya. Kita harus nyocokin nih, bener nggak nih? Oh ternyata, oh iya bener salah nih, kan salah administrasi. Di invoice-nya Juli, kok kamu bikinnya Agustus. Iya. Terkait dengan administrasi, mengklarifikasinya melalui invoice atau debit note apapun itu yang sesuai dengan data transaksi yang telah dilakukan oleh si wajib pajak. Seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah kupas tuntas banyak sekali terkait dengan JKPLN, PPN JKPLN dari Pak Dedi. Terus ada lagi nggak kira-kira Pak Dedi ada tips and tricks atau ada pesan-pesan buat ada satu kawan pajak mungkin yang harus belum diberikan informasi tambahan. Tambahan sedikit yang belum saya sampaikan tadi, masalah dengan cara kalau nggak mau
dibenarasinya, dia bayar lagi, cara mintanya gimana gitu kan? Mungkin Dewi masih masih kurang Ini paham. minta rupiah berarti? Minta Atau rupiah. minta rupiah. Ternyata bisa ya kawan pajak terkait dengan kelebihan tadi ya. Saya sebutkan awal tadi, Ya. kan udah jelas kalau misalnya nggak mau di PPK bisa, tapi harus store dulu, atas yang salah diminta kembali dengan 187. Caranya gimana? Ya, ajukan permohonan. Format permohonannya ada di lampiran PMK 187 tahun 2015. Dilampiri dengan penghitungannya, sebutkan alasannya, dan tambah lampiri 2 bukti setor, yang salah dan yang betul. Karena 2 kali setor tadi ya. Disampaikan ke kita, jangan lupa tetap invoice dilampirkan sebagai bukti pendukung. Nanti yang salah akan dikembalikan dengan SKPLB. Jadi PMK 187 ini bisa diakomodir apabila disetorkan kembali yang benarnya. Betul. Kalau nggak mau setor berarti pakai PPK, kalau mau setor lagi bisa 187. Karena di pemindah bukuan tidak termasuk dalam nominalnya, tidak bisa ya kawan pajak. Jadi kita bisa dengan solusi menyetorkan yang benar ya, lalu kita mintakan secara tunai, akan dikembalikan dari kas negara gitu ya kawan pajak. Mudah-mudahan kawan pajak tercerahkan terkait dengan informasi PPNJ KPLN pada Simadu kali ini. Nah, apabila nanti terdapat kendala ataupun masalah perpajakan, khususnya juga terkait PPNJ KPLN ini, kawan pajak di KPP PMA 2 dapat menghubungi kantor pajak melalui email penyuluhpajak.pma2@gmail.com atau melalui saluran chat WhatsApp only 0899 8 4 kali 055. WhatsApp only ya kawan pajak. Dan jangan lupa follow kami di Instagram @pajak_pma2 ya, jangan salah ya kawan pajak, tadi saya salah ngomongnya, @pajak_pma2 ya, dan YouTube KPP Penanaman Modal Asing 2. Di subscribe dan di like untuk video-video yang menambah pengetahuan perpajakan kawan pajak semua. Dan jangan lupa kami akan melayaninya di hari dan jam kerja. Terima kasih Pak Dedi atas kehadirannya di Simadu, tema Yuk Kenal dengan JKPLN. Baik, dan semua layanan dan pelaksanaan tugas di DJP tidak dipungut biaya. Gratis. Oke. Sekian acara edukasi KPP PMA 2 yang diselenggarakan dari ruang podcast KPP PMA 2. Semoga memberi pencerahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik. Akhir kata, terima kasih atas atensi para kawan pajak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan ya selama acara berlangsung. Baik, kami akhiri dengan pantun jalan-jalan ke Cikini, berhenti sebentar ke kamar mandi. Setelah ikut acara Simadu hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih kawan pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.